Katekismus Heidelberg dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-69. Bagaimana baptisan kudus mengingatkan dan menjamin Anda bahwa pengorbanan Kristus satu-satunya di kayu salib itu adalah untuk kebaikan Anda? Dan dengan itu ia menjamin bahwa sama seperti air membersihkan kotoran dari tubuh, demikian juga darah dan rohnya membersihkan kenajisan jiwa saya, yaitu semua dosa-dosa saya. Bandingkan Kisah Para Rasul 2 ayat 38, Matius 3 ayat 11, dan 1 Petrus 3 ayat 21. Hari ke-171. Saudara, patung Liberty dengan memegang obor berdiri megah di kota New York. Patung ini merupakan lambang peringatan kemerdekaan Amerika dan sekaligus merupakan peringatan dan jaminan akan penghargaan bagi kebebasan setiap individu di tanah orang merdeka. Hal ini tercetus juga dalam semangat dan jiwa lagu nasional mereka, God Bless America, Land of the Free. Saudara, jikalau patung Liberty memberikan peringatan dan menyerukan jaminan kebebasan bagi Amerika, maka baptisan kudus merupakan tanda dan pemeteraian lahiriah dari kemerdekaan rohani yang Allah kerjakan dalam diri orang percaya melalui darah Kristus dan Roh Kudus. Saudara, baptisan kudus mengingatkan dan menjamin kita bahwa pengorbanan Kristus di kayu salib adalah bagi setiap kita secara pribadi. Dalam kalimat ini tampak penekanan yang unik mengenai kata baptisan mengingatkan adalah penggambaran dan dari kalimat tanda baptisan menjamin adalah gambaran dari kalimat memeteraikan, dan Kristus sudah mati di atas kayu salib untuk kita secara pribadi, menyatakan bahwa di dalam baptisan itu ada janji Allah yang bertolak dari Injil. Karena itu baptisan adalah suatu tanda dan meterai dari janji Allah yang tidak akan pernah gagal. Janji ini adalah pasti dan kokoh selamanya. Saudara, jadi bagian yang mendasar dalam baptisan adalah Allah memberikan tanda dan meterainya kepada kita melalui baptisan, sebagai penunjukan bahwa Dia membangun perjanjian kekal dengan kita dan menandai serta memeteraikan itu dalam baptisan kita secara pribadi. Saudara, baptisan berkaitan dengan janji Allah dan janji itu ada di sana selamanya. Karena baptisan ini merupakan pernyataan iman pribadi dan merupakan suatu tanda dan meterai dari janji Allah secara pribadi dalam hidup orang percaya, maka setiap orang percaya harus mengambil bagian dalam baptisan kudus ini. Saudara, suatu penghiburan bagi kita hari ini, bagi setiap mereka yang akan dan sudah dibaptis dalam gereja yang adalah tubuh Kristus, bahwa Allah dan saya adalah milik Dia yang kekal selamanya berdasarkan janjinya yang kokoh. Kepemilikan Dia atas hidup kita secara pribadi memberikan kekuatan untuk berjalan setiap hari. Saudara, baik Yohanes Pembaptis, Petrus dalam khotbah Pentakostanya, dan dalam suratnya kepada orang Kristen di Asia Kecil, semuanya menekankan pengalaman pribadi kepemilikan Allah terhadap orang yang percaya kepadanya secara pribadi. Saudara,
Baptisan yang merupakan tanda lahiriah merupakan suatu peringatan dari janji Injil kepada orang percaya. Pengampunan dosa dan keselamatan melalui Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Saudara, sudahkah kita mengambil keputusan menyerahkan diri untuk dibaptis pada hari ini? Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages let His praises ring. Glory in the highest I will shout and sing, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, standing on the promises of God, standing on the promises that cannot fail. When the holy storms of love and fear assail, by the living word of God I shall prevail, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I know can see, perfect grace and cleansing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ makes free, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God.